Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan membahas tentang ketika ajal menjemput kita. Karena semua manusia itu merasa takut kalau datangnya kematian. Bahkan menjauhkan dari obrolan-obrolan tentang kematian. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, menganjurkan kepada kita agar sering mengingat kematian, karena kematian itu pasti datangnya. Karena kenapa kita harus banyak mengingat kematian? Karena dengan mengingat hal tersebut kita akan lebih giat lagi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau malaikat maut sudah datang, ini tidak akan bisa kita hindari sedikit pun. Atau kita bisa memesan, saya mau pengennya 1000 tahun lagi, saya pengennya 1000 tahun, 2000 tahun lagi hidup di dunia. Itu tidak bisa kita pesan. Dalam Al-Quran sudah jelaskan, walikulli ummatin ajalum fa idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat mempunyai ajalnya masing-masing, tidak dapat dipesan, pengen dimajukan atau dimundurkan. Kalau ajal sudah datang, maka hal tersebut kita tidak bisa hindari. Makanya kata Imam Ghazali dijelaskan, yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Kalau kematian itu datang, semuanya manusia harus banyak berpikir. Karena kapanpun semuanya kita sedang mengantri untuk menuju kepada kematian. Malaikat maut selalu mengintai kita. Di dalam apapun kita, dalam benteng kokoh kita menghindari kematian, semuanya semuanya sia-sia. Pasti malaikat maut tetap datang menjemput kita. Sebab kenapa? Malaikat maut itu dalam sebuah keterangan dikatakan malaikat maut besarnya luar biasa. Kaki yang satunya berada di neraka, yang satunya berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepalanya, andaikan lautan dan juga sungai yang ada di alam dunia ini untuk disiramkan ke kepalanya, ditumpahkan ke kepalanya, maka setetes pun air yang ditumpahkan ke kepalanya itu tidak akan jatuh ke alam dunia ini. Itu saking besarnya. Berbicara tentang kematian pasti semuanya menghindari. Karena kenapa? Gambaran orang-orang yang mati itu sesuai dengan amalnya masing-masing. Sakit dan tidaknya itu sesuai dengan amalan masing-masing. Sebab Nabi Ibrahim alaihissalam dikutip dari Imam Ghazali, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ingin bertemu dengan malaikat maut, ketika bagaimana rupanya, bentuknya ketika malaikat maut datang kepada orang yang durhaka, kepada orang zalim, maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperkenankan malaikat Nabi Ibrahim ini dipertemukan dengan malaikat maut yang begitu seram ketika menghadapi mencabut nyawa orang yang zalim atau orang yang durhaka. Bentuknya seperti apa? Pria yang besar, hitam kelam, rambutnya berdiri, matanya dua, satu di depan, satu di belakang, bahkan berpakaian serba hitam, di mulutnya keluar jilatan api dan juga berbau busuk. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melihat gambaran tersebut, lalu Nabi Ibrahim langsung pingsan. Begitu dahsyatnya, menyeramkannya malaikat maut ketika mencabut nyawa orang-orang yang zalim atau orang yang durhaka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu gambaran, baru gambaran datang malaikat maut yang dikisahkan oleh Imam Ghazali. Nabi Ibrahim baru bertemu ketika bagaimana rupanya, baunya, bentuknya, bagaimana ketika malaikat maut mendatangi orang-orang yang durhaka, yang zalim terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda lagi dengan orang datang kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang amalnya baik,
orang-orang yang bagus, baik, tekun ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah wa hablum minannasnya baik. Beda ia datangnya, rupanya seperti pemuda yang ganteng, pakaiannya rapi, wanginya semerbak, datangnya tidak menyeramkan. Itu baru gambaran bentuk malaikat maut ketika datang kepada orang yang akan dicabut nyawa. Kepada orang yang durhaka beda, kepada orang yang soleh beda. Lalu bagaimanakah ketika proses pencabutan nyawa ini? Itu baru gambaran bentuk malaikat maut ketika orang kepada yang durhaka, apalagi ketika sakaratul maut. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, sakaratul maut itu sakitnya seperti ditusuk pedang 300 tusukan. Itu sakitnya. Bahkan dalam keterangan lain dikatakan sakitnya sakaratul maut seperti dikuliti kulit kita, seperti kambing dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ini luar biasa. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan seandainya, demi Allah seandainya, kata Imam Ghazali, seandainya jenazah yang kamu tangisi sekejap bisa berbicara lalu menceritakan tentang sakaratul maut, pasti mereka semua menangisi dan melupakan jenazah tersebut. Mereka menangisi nasib mereka masing-masing. Bagaimana saya nanti kalau mati? Ini kesaksian daripada gambaran-gambaran orang yang sakaratul maut. Sakitnya seperti apa? Dikuliti, seperti kambing dikuliti. Dari mulut ujung kaki sampai ujung kepala seperti tusuk-tusuk 300 tusukan pedang. Bahkan yang paling ringan kata Nabi ketika sakaratul maut itu adalah seperti batang yang berduri itu nempel kepada sutra lalu ditarik. Pasti sutra tersebut itu ikut tertarik, ikut terbawa terhadap duri tersebut. Apabila duri tersebut masuk ke dalam perut manusia, tubuh manusia, nyangkut, ditarik, maka daging-dagingnya pun, daging manusia akan tertarik. Itu yang paling yang paling ringan. Oleh karena itu kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya agar kita dalam sakaratul maut diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar diberikan kebaikan, kemudahan dalam sakaratul maut dan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Pengen husnul khatimah. Itulah sekelumit pembahasan tentang sakaratul maut. Kalau berbicara tentang sakaratul maut masih panjang kisah-kisah, gambaran-gambaran bagaimana rasanya sakit sakaratul maut. Itu hanya sekecilnya saja. Belum ada riwayat-riwayat yang lain mengatakan bahwa sakit sakaratul maut ini sampai ribuan tahun itu masih terasa. Seperti contohnya kisah Sam bin Nuh ketika dibangunkan oleh Nabi Isa, mukjizatnya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sam bin Nuh 4000 tahun yang lalu dibangunkan, ternyata dia masih merasakan sakaratul maut padahal sudah ribuan tahun. Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, keberkahan, dan kita dalam kematian husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian, mohon maaf apabila kesalahan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.